喜发财，身体健康，大吉大利，龙年大吉，恭喜恭喜。 Setelah Tahun Baru Imlek, masyarakat Tionghoa akan merayakan satu perayaan lagi, yaitu Cap Gomeh. Teman-temanku semuanya, aku yakin kalian pasti udah tahu, dan udah sering dengar apa itu Cap Gomeh. Hari Imlek tidak berlangsung selama 1 atau 2 hari saja, tetapi sampai 15 hari. Dan Cap Gomeh adalah puncak Hari Raya Imlek. Di hari ke-15 Hari Raya Imlek, masyarakat Tionghoa beramai-ramai akan merayakan festival lampion, yaitu Cap Gomeh. Etnis Tionghoa merayakan Cap Gomeh untuk memanjatkan rasa syukur, dan sekaligus mengusir kesialan di masa yang akan datang. Istilah Cap Gomeh ini berasal dari bahasa Teochew, yang dimana artinya Cap Gu itu angka 15, dan Mei itu artinya malam. Dan jika keduanya digabungkan, maka artinya malam ke-15 Tahun Baru Imlek, dan ini hari terakhir merayakan Imlek. Dan biasanya Cap Gomeh akan dirayakan dengan sangat meriah, dengan cara sembahyang dan mengadakan festival lentera. Masyarakat Tionghoa beramai-ramai menggantungkan lampion merah di depan rumah, ataupun menghiasi jalan sepanjang rumah. Lentera lampion merah ini merupakan wujud permohonan, dan harapan masyarakat Tionghoa untuk masa depan yang lebih cerah. Atau dengan kata lain, kegiatan menyalakan dan menggantung lampion merah ini mengandung arti, menerangi masa depan. Selain itu, di malam Cap Gomeh akan ada pertunjukan tarian barongsai dan tarian naga, serta kembang api atau petasan. Barongsai wajib ada saat hari Imlek, karena barongsai merupakan simbol kebahagiaan, kegembiraan dan kesejahteraan. Sedangkan naga dianggap sebagai simbol kekuatan atau kekuasaan, kebaikan, keberuntungan dan simbol kemakmuran. Sementara itu, petasan dipercaya bisa mengusir energi negatif, dan akan membersihkan seluruh lokasi yang dilalui barongsai. Merayakan Imlek dengan Cap Gomeh adalah dua hal yang berbeda, karena dua-duanya juga memiliki makna yang berbeda. Imlek hari pertama, dirayakan dengan sembahyang ke kelenteng atau vihara, untuk memanjatkan doa keselamatan dan keberkahan. Kemudian dilanjutkan dengan berkumpul bersama keluarga besar, untuk makan bersama dan saling melepas kerinduan. Setelah makan bersama, bagi yang sudah menikah akan mulai bagi-bagi angpau kepada yang masih lajang atau jomblo. Memberi angpau pun ada aturannya. Orang yang belum menikah, tidak boleh memberikan angpau kepada siapapun. Karena dikhawatirkan orang tersebut akan kesulitan dalam menemukan jodoh, atau pasangan hidup karena dikira sudah menikah. Tetapi jika tetap ingin memberi angpau, jangan dimasukkan ke dalam amplop merah. Tapi berikan saja uangnya langsung. Angpau sendiri melambangkan kegembiraan, dan semangat yang akan membawa nasib baik, dan banyak sukacita. Angpau juga sebagai simbol peduli sesama, dan wujud ucapan syukur, atas rejeki yang kita terima selama setahun terakhir. Memberi isi angpau juga tidak boleh sembarangan. Angpau tidak boleh diisi angka ganjil, terutama angka 4, karena maknanya tidak baik. Selanjutnya, hari kedua Imlek dan seterusnya, masyarakat Tionghoa akan melakukan tradisi yang namanya Painin. Painin artinya berkunjung ke rumah saudara atau kerabat dekat, maupun kerabat jauh untuk menjalin silaturahmi. Biasanya di hari kedua Imlek, masyarakat Tionghoa akan berkunjung ke rumah kerabat dekat yang masih memiliki hubungan darah. Seperti ke rumah paman dan bibi, yang merupakan saudara kandung dari pihak ayah dan ibu. Atau ke rumah kakek nenek kedua pihak. Dan hari-hari selanjutnya bisa pergi berkunjung ke rumah sahabat dekat, atau menyambut tamu yang datang berkunjung ke rumah. Para tamu yang datang berkunjung ke rumah akan disambut dengan hangat, dan akan ada beberapa kue atau kudapan yang disajikan. Kue yang disajikan pun sama seperti saat kita merayakan Hari Raya Lebaran ataupun Natal, yaitu berbagai macam kue kering seperti nastar, kue kacang, kastengel, kue semprit dan lainnya. Dan anak-anak kecil yang masih sekolah, ataupun yang belum menikah akan diberi angpau oleh tuan rumah sebagai tanda sukacita. Setelah masa silaturahmi selesai, maka di hari ke-15, barulah masyarakat Tionghoa mengadakan festival lampion yaitu Cap Gomeh, sebagai tanda bahwa hari Imlek sudah mencapai puncaknya, dan akan segera berakhir di malam itu juga. Di malam Cap Gomeh, masyarakat Tionghoa akan menaruh beberapa persembahan seperti kue bakul dan buah-buahan untuk sembahyang. Selain kue dan buah, mereka juga akan menaruh beberapa permen, berbagai macam bunga krisan warna-warni dan minuman. Setiap kue, buah, bunga yang dipersembahkan untuk sembahyang, semuanya mempunyai makna dan arti yang mendalam. Contohnya kue bakul, rasanya yang manis legit dan teksturnya yang lengket, sebagai harapan agar selama setahun ke depannya hubungan antara keluarga selalu baik, lengket dan manis terus seperti kue bakul. Di sisi lain, buah nanas melambangkan keberuntungan, kekayaan dan kemakmuran. Dalam bahasa Hokkien,
Nenas biasanya disebut Onglai, yang artinya semoga kesuksesan datang menyertai kita semuanya. Sementara itu, kue angku yang terbuat dari tepung ketan dan diisi pasta kacang hijau melambangkan panjang umur dan kemakmuran, karena bentuknya yang seperti kura-kura. Kue angku harus berwarna merah, karena warna merah diyakini akan membawa keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dan nasib baik. Dengan demikian, kue angku wajib ada di setiap persembahan, dengan harapan agar kita mendapat berkah panjang umur dan dilimpahkan kesehatan. Sama halnya dengan kue wajik, kue yang terbuat dari beras ketan, santan dan gula merah ini juga mempunyai makna yang mendalam bagi masyarakat Tionghoa. Rasanya yang manis dan teksturnya yang legit, menjadi simbol kerukunan dan tali persaudaraan. Menurut kepercayaan, dengan menyantap kue wajik diharapkan cita-cita selama setahun ke depan akan terwujud. Bunga segar juga tidak kalah populernya dengan kue-kue manis tadi untuk sembahyang Cap Gomeh. Bunga segar diyakini akan membawa keceriaan, semangat dan keberuntungan di tengah kemeriahan pergantian tahun. Bunga yang biasanya dipakai adalah bunga krisan, bunga sedap malam, mawar, bunga lili hingga bunga carnation. Semua bunga akan dirangkai menjadi satu dan dimasukkan ke dalam pot bunga. Khusus untuk di altar sembahyang, biasanya akan ditaruh bunga sedap malam sebagai penghormatan untuk Dewi Kuan Im. Setelah semua persembahan disiapkan, prosesi sembahyang pun akan dimulai. Seluruh anggota keluarga akan berkumpul dan memegang dupa, masing-masing memanjatkan doa syukur, karena sudah diberkati sepanjang tahun lalu, dan semoga tahun kedepannya selalu diberi keselamatan. Setelah itu, seluruh keluarga akan berkumpul dan menikmati suasana kekeluargaan di hari terakhir Imlek, sambil ditemani oleh indahnya pemandangan lampion, dan aneka lampu warna-warni yang bergantungan di sepanjang jalan. Lampion yang digantung di sepanjang jalan juga mempunyai arti, yaitu sebagai pertanda kesejahteraan hidup bagi seluruh anggota keluarga. Lampion juga dipercaya akan mengusir makhluk jahat, mendatangkan keberuntungan, serta memberi jalan dan menerangi rejeki. Tak kalah uniknya lagi, di saat hari Cap Gomeh, sebagian masyarakat Tionghoa akan membuat dan menyantap yang namanya lontong Cap Gomeh. Lontong ini sedikit berbeda dari lontong sayur yang kita makan pada umumnya, karena memang di zaman dahulu dibuat khusus hanya untuk merayakan hari Cap Gomeh. Lontong khas Cap Gomeh ini terdiri dari 7 macam isian utama yaitu lontong, sayur lodeh, opor ayam, telur pindang atau sambal lado, sambal goreng ati, bubuk koya dan kerupuk udang. Angka 7 ini melambangkan kesempurnaan dalam ritual. Dan dikarenakan Cap Gomeh dilaksanakan saat malam bulan purnama, lontong sebaiknya dipotong bulat bundar seperti lingkaran, agar seperti bentuk bulan purnama. Begitu pula dengan telur yang dibelah dua, tengahnya tampak seperti bulan. Bentuk lontong yang panjang melambangkan panjang umur, sementara telur melambangkan keberuntungan, dan kuah lontong yang diberi kunyit dan berwarna keemasan, melambangkan emas dan keberuntungan. Warna kuning keemasan pada kuah lontong dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kekayaan. Dengan menghidangkan dan menyantap lontong Cap Gomeh, diharapkan kedepannya akan mendapatkan keberuntungan, rezeki dan kemakmuran dari hasil bekerja keras sepanjang tahun. Selanjutnya, saat menyajikan lontong Cap Gomeh, piring harus terisi penuh, dan semua bahan disusun dengan rapi sampai menjulang tinggi lalu disiram dengan kuah yang melimpah. Hal ini dipercaya ke depannya rezeki akan banyak melimpah. Masyarakat Tionghoa juga mempunyai pantangan makanan saat hari Imlek, yaitu tidak boleh makan bubur. Meskipun enak, tekstur bubur yang encer, dan biasanya sering dimakan saat sedang sakit, dianggap sebagai pertanda buruk dan membawa kesialan. Berbeda dengan lontong yang padat dan kenyal dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Jika menyantap bubur di hari raya Imlek, dikhawatirkan tidak akan beruntung sepanjang tahun. Daripada bubur, lebih baik makan mie saja, karena dianggap membawa keberuntungan dan panjang umur. Jadi intinya, lontong Cap Gomeh ini pada dasarnya sama dengan seperti lontong sayur yang kita makan saat hari raya Idul Fitri. Hanya saja ada sedikit perbedaan dalam bahan-bahannya, karena lontong Cap Gomeh ini memang perpaduan antara masakan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa. Dan di zaman sekarang, lontong Cap Gomeh ada dijual kapan saja. Tidak perlu menunggu sampai hari raya ke-15 Imlek lagi, untuk bisa menikmati lontong Cap Gomeh yang rasanya enak sekali. Tapi perlu diketahui, dari segi harga, lontong Cap Gomeh cenderung lebih mahal sedikit daripada lontong sayur pada umumnya. Hal ini dikarenakan bahan yang digunakan untuk membuat lontong Cap Gomeh cenderung lebih banyak dan lebih mahal. Contohnya, ayam yang digunakan untuk membuat opor ayam adalah ayam kampung, bukan ayam potong atau ayam broiler. Seperti kita ketahui semuanya, harga ayam kampung bisa 2-3 kali lipat lebih mahal daripada harga ayam potong. Belum lagi topping bahan lainnya, seperti sambal goreng ati atau udang,
bubuk koya dan terkadang ada tambahan acar dan sambal. Di zaman yang semakin modern, isi lontong cap gome juga semakin meriah. Terkadang ada ayam goreng, rendang dan sate. Jadi tidaklah heran jika lontong cap gome yang isinya komplit akan dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Semuanya karena bahan bakunya cukup mahal dan dibutuhkan proses memasak yang cukup lama sampai lontong jadi. Setelahnya, jika sembahyang dilakukan di vihara atau kelenteng, biasanya bahan persembahan seperti buah-buahan dan kue akan dibagikan kepada warga sekitar. Acara berbagi rejeki ini dilakukan setiap tahun, sebagai ungkapan dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan, atas berkah rejeki yang diberikan tahun ini. Dan sekaligus penuh dengan harapan, semoga di tahun berikutnya rejeki tetap melimpah, dan memperoleh yang lebih baik lagi. Ada fakta unik lainnya lagi, perayaan Cap Gomeh di Indonesia berbeda dengan perayaan Cap Gomeh di negeri Tiongkok. Hal ini disebabkan karena adanya akulturasi, perpaduan antara budaya dan tradisi antara Indonesia dan negeri Tiongkok. Di tanah asalnya, perayaan Cap Gomeh di Tiongkok biasanya akan ada pesta rakyat, yang diisi dengan acara makan bersama, pertunjukan barongsai, tarian naga, pawai keliling kota dan menghidupkan lampion bersama sebagai hiasan. Di Tiongkok, makanan yang disantap bukan lontong Cap Gomeh, melainkan yen xiao, yaitu bola-bola kecil yang terbuat dari tepung beras ketan. Teksturnya lembut kenyal, dan tengahnya berisi kacang tanah atau pasta kacang merah, yang kemudian diberi kuah air gula, atau kuah rempah sampai semangkuk penuh. Sekilas yen xiao mirip dengan wedang rondenya Indonesia, bedanya ada di isiannya. Isian yen xiao sangat beragam, bisa diisi kacang tanah, pasta kacang merah, biji buah-buahan, dan ada juga versi gurihnya yang bisa diisi daging ham dengan kuah yang cenderung lebih kental. Tujuan dari memakan yen xiao ini adalah agar seluruh keluarga yang berada di luar kota bisa mudik dan pulang berkumpul bersama keluarga besar, sebelum akhirnya nanti akan berangkat pergi bekerja mencari rejeki lagi. Dengan begitu yen xiao melambangkan persatuan keluarga, agar hubungan antar keluarga tidak pernah terputus dan selalu terjalin dengan baik. Dengan menyantap yen xiao juga diharapkan ke depannya kehidupan yang dijalani selalu manis, dan penuh dengan hal baik serta keberuntungan. Tidak berhenti sampai di situ, perayaan Cap Gomeh di Indonesia dan di Tiongkok juga berbeda, karena adanya akulturasi budaya setempat. Bahkan di Tiongkok juga cara merayakannya juga berbeda-beda di setiap daerahnya. Contohnya, di kota Santou, Provinsi Guangdong, Cap Gomeh diramaikan dengan tari Yingke, yaitu seni tari kuno yang memadukan berbagai macam unsur seperti unsur opera, tari dan seni bela diri yang ditampilkan secara bebas di atas jalanan, dengan penuh kekuatan dan semangat. Jika di kota Santou Provinsi Guangdong punya tari Yingke, maka di Indonesia di kota Singkawang, Kalimantan Barat, punya pawai yang paling meriah yaitu pawai tatung. Ritual ini dilakukan untuk mengusir hal-hal buruk dan hal yang tidak baik. Pawai tatung ini sangat unik, karena orang yang dipilih khusus menjadi tatung akan duduk di atas tandu khusus yang penuh dengan bilah-bilah pedang tajam, paku atau tombak. Mulai dari alas kaki, alas duduk bahkan sampai pegangan tandunya pun tajam. Dan ada yang menusukkan besi tajam yang panjang, mirip jarum ke pipinya sampai tembus. Melihat hal ini, tak sembarang orang bisa menjadi tatung, karena dibutuhkan proses yang panjang dan cukup rumit. Para tatung akan diseleksi dengan ketat, dan harus mempunyai legalitas, yaitu surat pernyataan izin untuk menjadi tatung. Jika para tatung tetap memaksa untuk tetap tampil, maka panitia acara tidak akan memberikan bantuan dana untuk pawai. Hal ini sangat penting untuk menghindari atraksi yang sadis, atau menyeramkan bahkan melewati batas. Bukan tanpa sebab, pawai tatung ini akan disaksikan oleh banyak masyarakat yang datang dari luar kota, dan turis luar negeri. Makanya demi keamanan acara pawai, orang yang menjadi tatung harus berasal dari garis keturunan baik turun-temurun. Setelah terpilih, para tatung diwajibkan berpuasa selama 3 hari sebelum hari perayaan atau pawai dimulai. Dari Singkawang, kita pindah ke kota Magelang di Jawa Tengah. Di Magelang tidak menampilkan pawai tatung, melainkan kirap. Kirap budaya tradisional ini terdiri dari banyak kelompok kesenian, yang tampil ikut memeriahkan acara Cap Gomeh. Di antaranya ada barongsai, tarian naga, topeng ireng, reok, jatilan, kuda lumping, termasuk paskibraka maupun drum band. Kelompok kesenian yang tampil tidak hanya berasal dari Magelang saja, tapi ada juga yang datang jauh-jauh dari kota lain. Sesuai dengan motto mereka yaitu, 4 penjuru dunia, bersatu untuk kejayaan Indonesia, dengan harapan seluruh rakyat Indonesia bisa bersatu. Hal ini harus dilakukan agar warisan budaya tradisional Indonesia tetap terjaga, dan terus dilestarikan ke generasi selanjutnya. Apalagi sekarang zaman semakin modern digital,
Semuanya bisa dibagikan melalui sosial media untuk membantu pelestarian budaya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan terus melestarikan warisan budaya daerahnya. Akhirnya, hari besar Imlek dan semua prosesi sembahyang, silaturahmi, berkumpul bersama, makan bersama, sampai puncaknya hari raya Imlek yaitu perayaan Cap Gome pun sudah selesai. Pertanda Imlek tahun itu sudah berakhir. Masyarakat Tionghoa akan kembali beraktivitas bekerja seperti semula. Semua lampion hiasan akan dicabut dan disimpan untuk tahun depan. Jika masih ada tamu yang datang ke rumah, maka tidak akan diberikan angpau lagi, melainkan dianggap seperti tamu hari biasanya. Setelah Imlek, biasanya masyarakat Jawa akan siap-siap merayakan bulan Ramadan yang tidak kalah meriahnya dengan Imlek. Dan masyarakat Tionghoa dan suku lainnya juga akan ikut memeriahkan bulan puasa, dengan ikut budaya berburu takjil yang sangat banyak menunya. Indahnya Indonesia penuh dengan keberagaman dan toleransi serta tenggang rasa. Semoga kedepannya semuanya tetap bersatu. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikat seluruh bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Akhir kata, semoga semuanya selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberuntungan, rezeki yang melimpah dan banyak hal baik. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Silahkan dibagikan dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.